Kalau kalian sering lihat Twitter, banyak tuh yang share postingan buzzer dulu dan sekarang. Kontras banget. Dulu galaknya bukan main, sekarang jadi jinak dan lucu. Berarti ada reward yang sangat menggiurkan sehingga mereka rela menelan ludah sendiri. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Di media sosial ada satu video yang menarik perhatian saya. Ini tentang Ganjar. Sejak tahu hasil quick count, sebenarnya banyak pendukung yang lemes dan sedih. Banyak yang enggak semangat. Ganjar juga agak tenggelam, kalah oleh berita soal kemenangan Prabowo Gibran dan bisingnya suara-suara pendukung mereka yang mengejek kekalahan paslon lain. Di video yang mau saya ceritakan ini, Ganjar ditanya soal apakah ada kemungkinan dia akan bergabung ke kabinet pemerintahan selanjutnya. Ganjar ditanya nih, mau nggak gabung ke kabinet kalau ditawarin? Siap nggak masuk ke kabinet? Ganjar dengan tegas menyatakan dia tidak akan masuk ke kabinet meski siapapun pemenangnya. Alasannya apa? Ganjar bilang dia mau menghormati mereka yang menang. Dia mau memberikan keleluasaan kepada pemenang dan timnya, dan itu lebih memberikan hormat. Saya paham maksud Ganjar. Dengan tidak masuk ke kabinet, dia menghormati pemenang. Dia tidak mau merengek, memelas, mengemis jabatan, apalagi sampai ngambek dan bikin rusuh untuk mendapatkan deal-deal politik. Kalian pasti tahu, kadang ada politisi yang suka show of power dan mendesak yang menang dengan cara-cara frontal yang memancing keributan. Ganjar tidak mau seperti itu. Kemudian Ganjar ditanya lagi, jika ajakan masuk ke kabinet adalah bentuk rekonsiliasi demi kedamaian, apakah akan menolak juga? Ganjar jawab begini, jangan diartikan tidak berada dalam pemerintahan maka tidak akan damai. Ganjar malah khawatir kalau nanti semuanya berada di dalam pemerintahan. Pasti semuanya akan cerita jika ini semuanya adalah mbahnya oligarki. Dia mau mengajarkan kepada publik, jika menjadi capres dan cawapres itu bukan untuk mencari pekerjaan, tapi lebih kepada amanah yang bebannya jauh lebih besar. Sebelum itu, saya sempat berpikiran sempit kalau bicara soal oposisi. Dulu saya berpikir, oposisi itu cuma duri dalam daging. Oposisi itu kalau bukan tukang bikin ribut, ya cari panggung, cari muka ke publik, biar kelihatan keren. Oposisi itu kayak anak kecil yang kalau keinginannya enggak terpenuhi, mereka rewel, nangis sambil guling-guling di lantai. Tapi sekarang saya baru sadar, oposisi itu tugasnya mencari kejanggalan dalam kebijakan dan anggaran, lalu dikritik. Samalah kayak kita mengkritik MK yang meloloskan Gibran, mengkritik soal presiden yang cawe-cawe di luar batas, kritik terhadap kinerja KPU dan Bawaslu, kritik terhadap pengerahan perangkat negara untuk mendukung Prabowo Gibran, dan lain-lain. Begitu juga soal anggaran, kalau tidak ada oposisi sama sekali, yakinlah semua proyek bakalan gol dan mulus. Meskipun anggarannya mencurigakan, bakal tetap lolos karena semua koalisi ikut setuju. Ini bahaya, apalagi di pemerintahan selanjutnya banyak yang harus dipantau ketat. Salah satunya anggaran makan siang gratis yang katanya butuh 450 triliun setahun. Kalau tidak diawasi, wah, bisa kenyang tuh yang embat anggaran. Kalau tidak ada oposisi yang menjadi penyeimbang, pelaksanaannya bisa ugal-ugalan. Makanya saya jadi paham kenapa Ganjar tidak mau ikut masuk ke kabinet seandainya ditawarin. Selain alasan yang saya jelaskan tadi, ini juga menunjukkan sikap Ganjar yang tidak merengek dan minta diajak masuk. Perkataan Ganjar ini bisa diartikan sebagai tanda oposisi. PDIP dan Ganjar akan menjadi oposisi. Dan ini bukan hal yang sulit bagi PDIP, mengingat di era SBY, PDIP jadi oposisi selama 2 periode. DNA oposisi sudah ada dalam diri PDIP. Tapi ada yang nyinyir. Mereka bilang begini, alah, Ganjar sok jual mahal,
Sok-sok menolak duluan, padahal nggak ada yang mau tawarin masuk ke kabinet. Ini adalah ilmu tolak malu. Nggak ada harganya, tapi sok jual mahal. Asli deh, kadang mereka itu kayak orang aneh. Ganjar, kalau misalnya masuk ke kabinet, nanti dibilang rakus dan plin-plan. Ganjar pasti dituduh mengkhianati relawannya dengan bergabung ke Prabowo. Ganjar menolak keras, dibilang jual mahal. Padahal mereka itu harusnya senang Ganjar tidak mau masuk. Lagian, Ganjar ditanyai soal kemungkinan diajak masuk ke kabinet. Ya dia jawab enggak mau. Jawabannya jelas, enggak bertele-tele dan menimbulkan tanda tanya besar. Enggak yang enggak. Masa mau jawab enggak tahu lalu joget gemoy? Enggak mungkin juga dia jawab kayak Gibran. Jawabnya rahasia, lalu kabur. Ganjar menolak jabatan itu karena harga diri dan menghargai relawan yang sudah berjuang mati-matian. Maksudnya, jabatan itu silakan untuk yang menang. Yang kalah nggak usah bikin rusuh dan menekan untuk diajak masuk. Bayangkan mereka yang selama ini mengkritik lalu berubah menjadi penjilat karena diberikan kue yang lezat. Dulu mereka kalau merepet lebih parah dari emak-emak yang kurang uang belanja. Sekarang, begitu ditawari kekuasaan, langsung luluh dan terharu, memuji pemerintah dengan bahasa marketing yang luar biasa lebay. Kemana galaknya mereka? Hilang, karena udah merasa nikmat di lingkaran kekuasaan. Kulit muka jadi lebih tebal, enggak ada rasa malu, yang penting menjilat terus. Ini jauh lebih memalukan. Tapi memang berada di lingkaran kekuasaan itu nikmat. Orang-orang rela kehilangan harga diri, rela dihujat, yang penting kenyang. Kalau kalian sering lihat Twitter, banyak tuh yang share postingan buzzer dulu dan sekarang. Kontras banget. Dulu galaknya bukan main, sekarang jadi jinak dan lucu. Berarti ada reward yang sangat menggiurkan sehingga mereka rela menelan ludah sendiri. Ada juga beberapa politisi dan pejabat yang sama. Dulu dan sekarang beda jauh. Memang ada kabar Prabowo mau merangkul pihak yang lain untuk membangun Indonesia. Katanya sih begitu. Entah memang niatnya seperti itu atau takut ada oposisi kuat. Seperti yang saya bilang, kalau oposisi lemah, kebijakan ngawur bakal banyak yang lolos. Enggak ada check and balance. Apalagi kita udah menyaksikan sendiri, Pilpres kali ini paling hancur dan paling banyak masalah. Kelompok yang diuntungkan dari situasi ini, kalau tidak diawasi, negara ini bakal kayak mobil yang remnya blong. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.